fitur admin ya, admin Belajar ID. Benar-benar Bapak Ibu sering-sering jalan-jalan di sana, dan di sana itu sudah lengkap sekali bagaimana Kemendikbudristek memberikan fasilitasi hasil dari temuan-temuan di lapangan itu fasilitasi di Belajar ID. Dan saya pun sangat bersyukur gitu. Jadi karena muaranya satu informasi, jadi tidak apa tidak sulit untuk ketika ada kendala itu tidak sulit karena sudah satu informasi satu penyelesaian. Gitu. Baik, terima kasih dari saya kembalikan ke Kang Lukman. Terima kasih, Kang. Terima kasih Pak Rola yang sudah menyampaikan terkait aktivasi Belajar ID. Mungkin untuk pertanyaan disimpan dulu Bapak Ibu ya. Sekarang ke sesi kedua dengan materi pemanfaatan PMM yang akan disampaikan oleh Pak Denny Cendrianto. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Saya jadi pindah dulu ya, karena Kang Chen mau ke sini, ke Pak Ibu. Ya. Siap, terima kasih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu operator ya dari KCD berapa Karola? 6, 5 sampai 8. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya coba share screen. Mana nih? Share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Denny Cendrianto. Saya guru di SMA 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat dari KCD 6. Eh, Kebetulan juga
Selain mengajar, aktivitas lainnya saya juga sebagai duta teknologi tadi sama dengan Kang Rola, duta teknologi Kemdikbud dari Provinsi Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat ini ada 7, Kang Rola ya, Hmm. 7 duta teknologi. Salah satunya ada dari Bandung Barat dan juga dari Kabupaten Bandung. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau yang ingin berkenal lebih lanjut bisa akses website saya di sini di www.kangchen.my.id ya. Oke. Nah, hari ini saya akan mengenalkan terkait dengan eh, PMM ya, PMM. Tapi dalam ranah operator nanti apa yang bisa diekspor dari platform Merdeka Mengajar ini. Jadi tidak akan secara mendetail dijelaskan tentang kinerja ataupun bikin aksi nyata dan lain sebagainya. Itu nanti ada sesi khusus untuk guru dan kepala sekolah. Baik, saya coba stop share dulu. Oke, sudah terlihat, Bang Rola? Aman ya. Nah, materinya ini tentang Nah, Bapak Ibu mungkin sebelum ke sesi diskusi atau yang lainnya, ini saya hanya mengenalkan secara umum ya, secara umum ini tentang platform Merdeka Mengajar yang memang sudah dirintis dari beberapa tahun yang lalu setelah adanya akun Belajar ID. Jadi sekarang itu sedang dibangun oleh Kemendikbud beragam platform digital ya, platform yang berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan kurikulum, dengan guru, dengan siswa. Ya. Eh, yang awalnya itu waktu COVID itu dibuat akun Belajar ID ya, itu tahun 2020. Itu tadinya tujuannya untuk membantu pembelajaran secara daring karena waktu itu masih ada fase COVID ya, lagi ada wabah COVID dan selanjutnya setelah eh, akun Belajar ID muncul, maka dikembangkan akun Belajar ini untuk menjadi sebuah single sign-on atau SSO untuk bisa login ke beragam platform yang dibuat oleh Kemendikbud. Ya, tujuannya untuk memudahkan eh, Bapak Ibu guru dalam login ya. Karena biasanya dulu kalau misalkan mau login ke SIM PKB, login ke eh, apa aplikasi itu yang lainnya gitu yang berkaitan dengan akun Kemendikbud itu biasanya beda-beda dan itu biasanya nanyanya ke operator passwordnya apa gitu. Nah, kalau sekarang semuanya bermuara untuk login ke akun ke aplikasi yang berkaitan dengan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu adalah dengan menggunakan single sign-on SSO-nya akun Belajar ID dan termasuk juga dengan untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar ini. Jadi untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar ini itu dibutuhkan akun Belajar ID. Nah, walaupun sebenarnya bisa dibuka tanpa akun Belajar ID, tapi hanya bisa membuka bagian luarnya saja. Untuk bagian fitur-fitur yang lainnya seperti kinerja, pelatihan mandiri dan lain sebagainya itu harus login ya menggunakan akun Belajar ID. Oke, selanjutnya eh, saya sampaikan pengantar dulu tentang platform Merdeka Mengajar ini. Jadi ini tujuannya ya tadi untuk memudahkan ya. Kalau saya lihat di konten di TikTok, di media sosial itu banyak yang salah persepsi ya bahwa jadi dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini jadi mempersulit guru katanya ya. Sebenarnya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan
Bapak Ibu guru, kepala sekolah ini untuk melakukan pengembangan diri ya, ataupun untuk berbagi ya, berbagi inspirasi dengan guru-guru yang lain. Jadi kalau dulu kita kalau mau guru misalkan mau melakukan pengembangan diri harus mencari eh, kegiatan yang sifatnya luring gitu. Kalau sekarang bisa belajar mandiri secara mandiri di handphone di rumahnya masing-masing, tidak harus datang ke tempat gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar, dan di situ juga disediakan beragam pelatihan, bahkan kalau dilihat dari eh, waktu pelatihan itu hampir tiap menit, tiap jam tuh ada pelatihannya yang tersedia ya, yang dilaksanakan secara mandiri oleh Bapak Ibu guru. Oke, lanjut. Nanti kita coba eh, show up bagaimana sih platform Merdeka Mengajar ini, cara membuka dan sebagainya, isinya seperti apa. Nah, eh, saat ini semua sekolah itu sudah diinstruksikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka, dan platform Merdeka Mengajar ini tujuan awalnya itu untuk mendukung dalam penerapan kurikulum Merdeka ya, karena di dalam itu banyak petunjuk, tutorial, apa, berbagi dari guru ya, berbagi praktik baik dan sebagainya, itu disediakan tepatnya di platform Merdeka Mengajar. Jadi platform Merdeka Mengajar ini membantu guru dalam mencari referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kalau misalkan di sekolah ada yang masih kebingungan tentang bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka, ya, eh, jangan dulu nyari di TikTok ya, karena di TikTok banyak info menyesatkan ya, atau eh, nyari dulu di YouTube, mungkin ada rekaman video apa gitu ya. Bapak Ibu tinggal cari di platform Merdeka Mengajar, itu semuanya udah lengkap ya. Jadi kalau yang masih ada kendala tentang bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka, itu di platform Merdeka Mengajar, tempat belajarnya ya. Oke. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini adalah platform edukasi yang dikembangkan oleh Kemdikbud ya, yang menjadi teman penggerak untuk guru, kepala sekolah ya, eh, dan stakeholder lainnya gitu ya, untuk bisa selain membantu dalam proses mengajar guru ya, juga bisa untuk proses pengembangan diri, belajar, dan juga berkarya. Nah, cara menggunakan platform Bagaimana Mengajar ada dua cara ya, yaitu bisa diinstal di Play Store, mungkin Bapak Ibu juga udah paham ya, ya seperti ini, tinggal install di Play Store, baru nanti login dengan akun Belajar ID, atau dengan masuk ke browser ya, menggunakan browser dengan mengakses laman guru.kemdikbud.go.id. Nah, nanti bisa dibuka nih, dan platform mereka mengajarnya ya. Kalau misalkan yang dari madrasah, biasanya juga ada juga yang nanya kalau PMM yang dari madrasah Kemenak bagaimana? Itu biasanya loginnya tidak menggunakan akun Belajar Adi, tapi menggunakan akun madrasah. Jadi beda antara akun pembelajaran yang dimiliki oleh Kemdikbud dan juga oleh Kemenak. Kalau yang Kemenak itu akunnya madrasah.kemenak.id. Oke. Nah, ini secara umum, jadi di platform Merdeka Mengajar ini ada bagian untuk pengembangan guru ya. Kalau nanti barangkali ada guru yang bertanya ke Bapak Ibu, apa sih PMM itu, isinya apa aja sih gitu ya. Nah, itu bisa setidaknya bisa sedikit menjelaskan, nanti bisa mengekspor sendiri isi tentang platform Merdeka Mengajar. Jadi ada bagian untuk pengembangan guru ya, video edukasi yang dibuat oleh Kemdikbud, kemudian pelatihan mandiri yang bisa dilakukan oleh guru ya. Kemudian ada bukti karya guru bisa juga diupload di sini. Kalau dulu untuk berbagi RPP ya. Kalau dulu kan mau berbagi RPP tinggal nyari di Google atau minta ke temen pakai flashdisk gitu. Sekarang itu cukup mudah, tinggal masuk ke PMM ya. Dulu ada website namanya Ayo Berbagi untuk mengupload RPP. Sekarang di website itu dimigrasikan ke platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang punya karya-karya RPP yang bagus, sebaiknya itu dibagikan, di-share di sini, di Bukti Karya. Ya. Dan ada juga menu komunitas. Di sini tempat berbagi eh, Bapak Ibu guru ya, di
komunitas belajar ya, di komunitas belajar. Nah, jadi komunitas belajar itu ada tiga ya. Ada komunitas belajar di sekolah, ada komunitas belajar antar sekolah, TMGMP ya. Satu lagi ada komunitas belajar eh, online ya, yaitu di sini di PMM ya. Nah, apakah kalau komunitas belajar yang di sekolah itu harus online? Ya, tidak juga ya, tidak juga. Tapi kalau mau di online kan juga boleh. Ya, misalkan komunitas belajar di sekolahnya didaftarkan di PMM itu boleh, gitu ya. Kalaupun enggak juga tidak apa-apa ya. Yang penting mah kombalnya jalan di sekolah. Nah, selain ini juga ada satu lagi, ini belum update ini untuk tayangannya, yaitu tentang fitur penilaian kinerja atau kinerja. Nanti kita demokan ya bagaimana penilaian kinerja sedikit gambaran umum tentang penilaian kerja yang sedang berlangsung saat ini. Jadi kalau dulu itu untuk naik pangkat guru-guru itu harus membuat dulu dupak ya, masuk ke aplikasi apa dulu teh opak ya, terus mengumpulkan berkas yang bertumpuk-tumpuk. Kalau sekarang itu lebih mudah, dipermudah itu dengan masuk login ke PMM ke kinerja. Oke, nah selain untuk ke pengembangan guru, waktu mengajar ini juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang membantu kegiatan belajar mengajar guru ya, itu untuk asesmen AKM ataupun mencoba literasi atau numerasi siswa itu bisa menggunakan ini ya untuk asesmen murid. Tapi muridnya nggak usah install atau download aplikasi PMM ya. Murid mah tinggal di share aja link asesmennya. Nanti guru bisa mengecek hasil hasil apa tuh hasil dapat nilainya siswa ataupun hasil dari analisis yang sudah dianalisis oleh sistem PMM terkait dengan literasi dan numerasi di asesmen murid, gitu ya. Nah, ini perangkat ajar juga di sini tersedia. Jadi kalau dulu untuk mencari RPP dan sebagainya di atau modul ajar ya itu kita harus googling. Kalau sekarang mah sudah tersedia di sini, disediakan contoh-contohnya ya. Contoh-contoh untuk bagaimana Bapak Ibu guru di sekolahnya mengajar menggunakan kurikulum Merdeka. Sudah ada perangkat ajar contoh yang bisa di ATM ya, di ALMAT, ditiru dan dimodifikasi. Oke. Nah, selanjutnya eh, menu yang lainnya ini, jadi kalau, nah tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya PMM ini bisa dibuka tanpa akun Belajar ID, tapi tidak semua akses bisa dibuka ya tanpa akun Belajar ID. Jadi ada yang tidak perlu login yang bisa diakses seperti menu-menu yang ini ya, yang ini bukti karya, video inspirasi dan ini informasi dan sebagainya ya, ini bisa dibuka tanpa akun Belajar ID. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti menu pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, asesmen murid dan perangkat ajar atau menu yang lainnya kinerja itu harus login ya. Jadi kalau nggak login tidak bisa, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang akun operator bagaimana? Yang operator juga bisa membuka dengan menu login dengan akun Belajar ID bisa membuka ini ya. Kecuali yang kinerja ya. Kalau kinerja itu harus misalkan mau ada penilaian kinerja guru di PMM itu harus dibuka dengan akun kepala sekolah. Walaupun statusnya admin ya, operator dengan guru statusnya admin, tapi eh, aksesnya beda ya. Aksesnya beda. Jadi operator itu tidak bisa mengakses penilaian kinerja yang kepala sekolah. Oke. Nah, ini isinya tentang beragam referensi ya, RPP, bahan ajar, modul proyek, buku murid, asesmen, semuanya ada di sini, tinggal diunduh. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sekarang udah dimanjakan dengan banyaknya contoh-contoh yang sudah dibuat oleh baik oleh Kemendikbud maupun oleh guru-guru dari seluruh Indonesia ya. Ada contoh ya untuk bagaimana nanti menerapkan kurikulum Merdeka. Oke, ini kita lanjutkan saja. Nah, untuk yang lainnya, pelatihan mandiri, tadi sudah disampaikan bahwa pelatihan mandiri ini tidak mesti oleh guru ya. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu operator di sini mau belajar pelatihan mandiri yang lainnya, yang berkaitan dengan peroperatoran, seperti misalkan ARKAS ataupun yang lain. Ya. Oke.
Ini tentang aksi nyata, kita coba langsung aja buka ya. Contoh dari implementasi platform mereka mengajar ini ya. Oh yang ini mah materi tentang guru ya, tentang bagaimana bikin aksi nyata dan sebagainya. Nah, saya coba demokan. Coba Kang Rola cek berubah tidak? Ya, nggak ya? Oke, coba stop sharing dulu. Ya, sudah ya. Nah, jadi untuk akses PMM itu tinggal searching atau ketik saja guru.kemdikbud.go.id ya. Walaupun Bapak Ibu ini operator ataupun kepala sekolah, tetap domainnya tidak kepala sekolah.kemdikbud.go.id ya, tapi tetap aja di guru.kemdikbud.go.id atau operator di sini juga operator.kemdikbud.go.id enggak ya, tetap di sini. Ini adalah eh, shortcut laman PMM ya. Nah, PMM versi online. Kalau versi browser ya. Kalau versi APK-nya tinggal diinstal di handphone. Tapi saya tidak akan mendemokan yang bagian versi APK-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik buka PMM, kemudian masuk kayak gini ya. Nah, di sini kan pilihannya masuk dengan apa ya? Gunakan email berakhiran belajar.id atau madrasah.kemenak.go.id. Nah, seperti ini saya pilih akun belajar ID. Nah, seringkali yang masalah yang masuk ke kita gitu ya, itu guru-guru itu banyak yang tertukar ketika login ya, ketika login. Jadi misalkan ya, kemarin itu banyak yang masalahnya itu ketika mengautkan SIM PKB dengan akun belajar ID itu seringkali pas dicek itu salah menautkannya, malah menautkan akunnya punya orang lain. Nah, kenapa? Itu karena memang ketika membukanya satu komputer itu dipakai untuk banyak orang. Biasanya ya mungkin tuh pakai komputer sekolah ataupun komputer yang lainnya. Nah, ini saya kasih tipsnya supaya nanti tidak ada kejadian serupa karena nanti prosesnya juga jadi lumayan agak ribet gitu ya kalau eh, mengembalikan akun yang salah menautkan. Jadi dibuatkan profil Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini buatkan profil. Tinggal diklik gambar seperti ini, icon yang ada di browser Chrome, pastikan menggunakan Google Chrome, kemudian dibuat profilnya. Nah, ini seperti ini, akun ini banyak nih ya, ini ada admin Seman 2 Depok, ya ini aktif. Saya ada banyak sekali. Nanti tinggal pilih ini, add untuk membuat profil Chromebook. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu operator ingin membantu eh, guru gitu ya, nanti eh, jangan login di bagian dalam sini ya, tapi buat profil dulu, buat profil untuk gurunya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal login menggunakan akun Belajar ID. Nah, seperti ini. Login menggunakan akun Belajar ID gurunya, gitu ya. Nanti ketika sudah masuk, nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, nanti tinggal pilih profil yang mana yang akan digunakan. Seperti yang sekarang saya menggunakan profil yang punya saya yang ini. Nah, ini kalau mau berpindah ke profil yang lain, itu tinggal diklik saja, ya. Tinggal diklik profilnya. Nanti akan masuk ke profil yang guru yang bersangkutan. Jadi jangan dicampur adukan nanti ketika login Gmail atau Google-nya di sini, tapi gunakan profil. Nah, sekarang saya mau masuk seperti ini. Nanti sudah tersedia nih ya profil yang sudah muncul ya. Kita klik, kita continue, maka akan terbuka eh, laman PMM versi browser seperti ini ya. Oke. Nah, di sini di awal biasanya ada info-info terkini ya. Seperti ini pelaksanaan kinerja kepala sekolah di PMM ini sudah dimulai. Apa yang dilakukan? Nanti tinggal diklik, tinggal dibaca. Gitu ya. Nah, kegiatan terkini yang tertunda ini apa ya nih? Kepala sekolah saatnya daftar implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini informasi kurikulum Merdeka ini juga ada infonya di sini ya.
untuk pendaftarannya dari tanggal 27 Maret sampai 28 April. Nanti tinggal dibuka. Tapi ini harus menggunakan akun kepala sekolah ya untuk membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka bagi sekolah yang belum mendaftar. Ini bisa diklik, tapi harus menggunakan loginnya menggunakan akun kepala sekolah. Nah, tadi kalau misalkan operatornya ditugaskan kepala sekolahnya untuk membuka pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, itu tinggal dibuka aja profilnya di sini, ya, bikin profilnya. Nanti didampingi dengan kepala sekolah bagaimana mengisinya. Jadi, kalau misalkan di sekolahnya komputernya hanya satu, gitu, jadi gunakan profil, lalu klik menu pendaftaran untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kalau misalkan di sekolahnya tidak ada kepala sekolah, adanya PLT, bagaimana? Nanti bisa diklik menu bantuan atau form untuk diberikan akses agar bisa membuka link pendaftarannya ya. Biasanya sih Wakasek ataupun perwakilan dari pihak sekolah disertai dengan bukti SK dan sebagainya. Nah, ini menu pengembangan diri di sini, pelatihan mandiri, komunitas, ada menu seleksi kepala sekolah ya, BCKS-nya di sini nih ya. Kemudian refleksi kompetensi. Ini yang sekarang banyak guru yang belum mengisi ya refleksi kompetensi. Ini seperti apa ya, Kang Roy ya, PKG ya. Apa tuh? Ya, yang kerja ya seperti PKG tapi versi online. Dan ini tidak berkaitan dengan nilai apapun ya, misalkan nilai untuk kenaikan pangkat dan sebagainya enggak. Ini hanya untuk refleksi kompetensi. Sebaiknya guru mengisi ini. Nanti bisa disampaikan untuk bagaimana guru melaksanakan refleksi kompetensi dengan mengklik menu refleksi kompetensi yang ada di PMM ya. Tidak harus selesai 1 hari 2 hari. Bertahap saja ya. Selesainya hari ini, hari berikutnya. Jadi nanti diisi refleksi kompetensi. Nah, ini yang sedang dikembangkan juga sekarang ada LMS ya, Learning Management System. Jadi nanti bisa belajar secara mandiri di sini. Sedang dikembangkan juga untuk versi LMS-nya dan untuk pengelolaan kinerja itu adanya di sini. Kebetulan ini yang saya yang akun guru. Jadi kalau misalkan masuk, nanti akan muncul seperti ini untuk pengelolaan kinerja. Nanti Bapak Ibu misalkan ada yang gurunya belum paham tentang pengelolaan kinerja, ini tinggal dibuka, masuk sebagai pegawai di sebelah sini. Nah, nanti akan terlihat pelaksanaan kinerjanya ya. Untuk pelaksanaan kerja ini dari 1 Januari sampai 30 Juni untuk semester pertama, semester berikutnya nanti buat lagi ya di bulan Juli sampai bulan Desember untuk pengelolaan kinerja berikutnya. Jadi sekarang pengelolaan kinerja untuk kenaikan apa untuk bikin SKP guru diwajibkan untuk mengisi di PMM karena nanti akan berkaitan dengan kenaikan pangkat ya, berkaitan dengan angka kredit gitu, ya, berkaitan dengan angka kredit. Oke, kemudian itu tentang pelaksanaan kinerja. Lanjut untuk mengajar di sini ya ada perangkat ajar, CPATP, asesmen murid, bikin kelas juga di sini gurunya bisa bikin kelas ya untuk belajar tentang kurikulum Merdeka ataupun materi yang lainnya itu ada di video inspirasi untuk mengupload karya Bapak Ibu ya itu bisa di bukti karya ya atau di ide praktik baik. Nah, itu, nah, untuk yang ke teknis nanti mungkin operator bagaimana bisa membantu Bapak Ibu guru. Biasanya itu kendala yang sering ditemui ya misalnya ya. Kendala yang sering ditemui adalah yang di sini nih, di pengelolaan kinerja guru tidak bisa membuka e-kinerja. Jadi kita diklik, ketika diklik sini nggak bisa. Akses ini hanya untuk guru dan kepala sekolah gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang operator mungkin ketika membuka tampilannya nggak seperti ini ya, tapi tampilannya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi akses ini hanya untuk guru dan kepala sekolah. Jadi kalau misalkan ada guru yang seperti itu, ada beberapa kemungkinan mungkin terdata bukan sebagai guru ya di Kemendikbud ini. Terdata bukan sebagai guru atau punya double akun ataupun yang lainnya. Nah, kalau menangani hal-hal yang seperti itu, ya caranya itu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi pusat bantuan. Nah, pusat bantuan itu ada di mana? Itu ada di sini. Diklik yang akunnya seperti ini, ya pusat bantuan. Oke, nah ini ya. Nanti tinggal diklik yang bagian warna biru yang ini pusat bantuan.
Jadi semuanya di situ Bapak Ibu kalau ada kendala di sekolah terkait dengan akun untuk login ke PMM ataupun ada masalah dengan PMM ya ataupun ada masalah dengan aksi nyatanya dan sebagainya Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan di pusat bantuan ya. Nah, ada yang tidak bisa akses, tidak bisa ada menu tertentu yang nggak bisa dibuka ataupun yang lainnya. Nanti tinggal di pusat bantuan seperti ini ya, tinggal diklik nama lengkap, email, perihal, jenis penggunanya apa di sini ya. Misalkan eh, sebagai tenaga kependidikan ya, operator sekolah terdata tidak Dapodik. Nah, seperti ini ya. Ada kendala, nanti tinggal diisi ya. Ini saya contohkan jenis laporannya apa, misalkan ya permintaan, keluhan, aspirasi dan lain sebagainya. Oke, kategori kendalanya apa ini ya. Pendaftaran kurikulum merdeka tidak bisa. Nah, ini ya. Nah, jadi tinggal diklik klik klik nanti isi dokumen pendukung ya. Lampirkan hingga 5 file. Ini maksudnya maksimal 5 file, bukan harus melampirkan 5 file, bukan ya. Boleh satu file juga. Maksimal 5 file. Bentuknya PDF usahakan ya, lalu klik kirim. Itu nanti akan terkirim ke helpdesk-nya PMM ya, helpdesk-nya PMM. Beda lagi dengan helpdesk-nya Belajar ID. Kalau di Belajar ID juga sama, pusat bantuan juga ya. Jadi kalau misalkan nanti ada masalah terkait dengan aktivasi akun dan sebagainya, atau ada akun siswa yang kita sudah mengajukan tapi belum di-upload, itu Bapak Ibu tinggal gunakan menu butuh bantuan yang ada di sini. Maaf. Sudah terlihat kan? Kan? Takutnya pindah lagi. Udah ya sama ya? Oke. Nah, ini klik menu bantuan yang ada di sini. Sebentar ini saya kira dulu. Oke, menu bantuan, butuh bantuan ya untuk akun Belajar ID. Nanti pilih butuh bantuan yang di bawah ini. Nah, ini ya, klik butuh bantuan. Sama seperti kayak tadi ya, tapi beda ya. Beda butuh bantuan yang ada di PMM juga dengan yang di akun Belajar ID. Nah, nanti tinggal diisi nih. Ya, misalkan ada kalau misalkan ada operator KCD atau operator apa ya distrik gitu ya. Ada pengawas yang belum punya akun Belajar ID, itu bisa mengajukan di sini ya, di menu bantuan yang ada di sini. Untuk pengawas yang belum punya akun Belajar ID. Apalagi sekarang pengawas itu dilibatkan sebagai di sistem dik ya apa tadi? Simtendik, di Simtendik. Jadi untuk menilai kinerja kepala sekolah ya. Ya, untuk menilai kinerja dilibatkan sebagai tim oleh Disdik untuk menilai kinerja kepala sekolah. Kan kalau guru-guru dinilai ke kinerjanya oleh kepala sekolah ya. Tapi di PMM dan kalau untuk kepala sekolah nanti akan dilibatkan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan yang menjadi tim peneliti adalah dari pengawas sekolah. Nanti itu ada webinar khusus untuk terkait dengan penilaian kepala sekolah ya. Oke, itu kemudian untuk membantu Bapak Ibu mengecek gitu ya aktivasi PMM di sekolahnya itu sudah ada dashboard ya dari baik dari BPWMP maupun dari eh, BPGP ya atau juga dari PPDM 03 yang dari Kemdikbud. Nah, ini saya sudah menyediakan tapi di websitenya KPPD KBB ya untuk mengecek dashboard PMM. Bapak Ibu bisa buka s.id garis miring KPPD KBB. Ini saya bikin website ini gratisan Bapak Ibu ya pakai akun Belajar ID itu pakai Google Sites. Jadi kalau sekolahnya mau bikin website ya hemat anggaran 0 rupiah cukup dengan Google Sites. Seperti ini Bapak Ibu ini juga lebih apa bisa keren seperti WordPress ya Drupal dan sebagainya. Yang suka bikin website nih bisa pakai. Nanti tinggal di direct ke domain sekolahnya ya, yang SCH ID. Oke, nah nanti saya coba cek yang ini deh. Semua dashboardnya ada di sini. Nanti saya coba share di kolom chat link per dashboard ya. Nah ini per dashboard. Saya coba share dulu deh di kolom chat. Nah ini.
Nanti kalau ada update dashboard yang lain, saya kirim di sini ya. Nah, di sini ada dashboard penggunaan aplikasi PMM dari BBPMP ya. Nah, ini dashboard di bawah. Ini bentuknya Looker Studio. Saya sarankan operator sekolah menguasai ini ya, lookerstudio.google.com. Biar nanti sekolahnya bisa bisa apa bisa membuat sebuah terobosan manajemen sekolah berbasis data. Ya, apalagi sekarang kan lagi digencar-gencarkan ya manajemen sekolah berbasis data berdasarkan rapor pendidikan. Nanti bisa juga bikin manajemen data khusus sekolahnya itu yang menggunakan Looker Studio. Ini kayak gini kan yang dibuat oleh BPMP ya. Nah, nanti kita masuk ke sini lihat di data metrik ya, seperti ini Bapak Ibu operator nanti bisa melaporkan nih ke kepala sekolahnya bahwa di misalkan contoh ya di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini ya. Nah, ini masih lihat warnanya warna kuning ya. Rata-rata warna kuning ya. Menonton videonya masih rendah, jumlah hari belajarnya masih sedikit, akses kontekstualisasinya masih rendah, mengikuti webinarnya masih rendah, jumlah percobaan lulus untuk post testnya masih rendah, ya masih banyak gitu ya. Pokoknya masih kuning. Yang aman tuh masih udah hijau di sini ya. Yang aman udah hijau, ya. Misalkan mau lihat jenjang ini ya, jenjang SMK ya, kemudian bentar, jenjang SMK, SMA dan SLB. Oke. Nanti akan tampil di bawahnya adalah nah, ini ya, ini udah ada yang bagus nih, cukup tinggi ya sedikit. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau mau mengecek sekolahnya sendiri ya, itu bisa masukkan MPSN-nya di sini. Ya, misalkan MPSN sekolah Parola berapa? 2021248. Nah, ya, cek. Nggak ada. 2021. Lupa. Coba yang saya ini 202279 ada munculannya. Ya. Nah, nanti akan muncul nama sekolahnya. Itu nggak ada ya? Oh, ininya jenjangnya. Nah, ini dikelirkan dulu, direset dulu. Coba ya. 202. Nah, ini ya. Nih, jumlah. Ini nama sekolahnya SMA 1 Batu Jajar. Berubah mandiri, jenjang sekolah SMA, negeri, jumlah guru yang aktif menggunakan PMM ada 78. Ya, menonton videonya udah tinggi, jumlah hari belajarnya masih sedikit, akses kontekstualisasinya tinggi, ya, begitu webinarnya masih rendah, percobaan untuk lulus prosesnya sedikit, waktu proses penyelesaian perlu ditingkatkan dan seterusnya. Jadi bisa ngecek sendiri nih di sekolahnya PMM-nya bagaimana nih, akses untuk guru-gurunya. Nanti Bapak Ibu bisa report ke Pak sekolah bahwa kita di sekolah kita ini masih rendah nih untuk implementasi PMM. Bagaimana langkah selanjutnya supaya implementasi PMM di sekolahnya tinggi? Nah, nanti bisa diadakan webinar ataupun bisa diadakan event house training terkait dengan pemanfaatan platform mereka mengajar di sekolahnya. Ya, oke. Nah, itu eh, terkait dashboard ya. Di sini ada dashboard yang lain, dashboard eh, komunitas ya, dashboard Satgas P3K, dashboard capaian KMB, dashboard aktivasi akun belajar. Nah, untuk dashboard aktivasi akun belajar ini yang ini sudah tidak aktif ya. Ada satu lagi yang aktivasi secara nasional secara umum. Nanti saya coba share di sini. Dashboard aktivasi akun belajar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengecek di sekolah Bapak Ibu yang berapa banyak lagi aktivasi akun belajarnya. Disarankan nih Bapak Ibu ya, disarankan oke, bentar. Ya. Nah, nanti disarankan semua akun belajar ID di sekolah, baik siswa, guru, maupun admin, itu diaktifasi Bapak Ibu semuanya ya. Kebetulan di sekolah saya,
itu sudah 100% diaktifasi, ya ada sekitar 1.500 akun. Jadi prosesnya kalau di saya aktivasinya itu seperti ini. Jadi kita data per kelas untuk siswa ya, kemudian nama akunnya apa, kemudian passwordnya apa, kemudian kita aktifasi oleh tim khusus. Nanti ke siswa itu udah diberikan password yang mereka tinggal login langsung ya, tinggal login langsung. Jadi semua proses langsung diaktifasi oleh sekolah. Jadinya bisa lebih cepat ya. Kenapa harus diaktifasi? Karena nanti akan terdata di pusat juga. Ini sekolahnya sudah aktifasi akun berapa banyak ya. Karena itu akan menunjukkan seberapa eh, tinggi tingkat literasi digital, pemanfaatan TIK di sekolahnya gitu ya. Jadi diusahakan itu diaktifasi gitu ya. Tidak hanya diajukan saja. Ya kalau diajukan saja malah itu jadi memberatkan dashboard distrik nantinya ya. Jadinya diajukan tapi tidak diaktifasi, artinya diajukan untuk dibuatkan akun tapi tidak digunakan. Nah, itu juga jadi capaiannya menjadi rendah nanti di tingkat distrik ataupun tingkat sekolahnya, capaian aktivasi akun belajar ID-nya. Ya, itu terkait akun belajar ID dan PMM. Nah, untuk yang mau belajar bikin dashboard seperti ini juga pakai dashboard ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka YouTube. Saya sudah buat beberapa webinar terkait dengan pembuatan Looker Studio ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka YouTube, lihat webinar yang sudah saya lakukan. Tinggal di searching komunitas belajar ID Jawa Barat. Nah, ini ada nanti di YouTube cari komunitas belajar ID Jawa Barat. Nah, ini nanti akan yang ini ya Bapak Ibu akunnya nih, komunitas belajar ID Jawa Barat. Nah, nanti cari yang live itu tentang eh nah ini manajemen sekolah berbasis data dengan Looker Studio. Jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar tentang Looker Studio yang ini ya. Oke, di YouTube cari komunitas belajar di Jawa Barat, klik manajemen sekolah berbasis data dengan Looker Studio. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin dashboard versi sendiri di sekolahnya, gitu ya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu materi yang saya sampaikan hanya pengenalan umum terkait PMM ya, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu terkait dengan PMM ini nanti ya, mungkin sosialisasi kepada guru-gurunya bahwa PMM-nya harus dimanfaatkan gitu ya, digunakan. Tapi tetap yang utamanya mengajar di kelas ya, jangan sampai PMM mengerjakan PMM pas jam pembelajaran. Nah, itu yang eh, salah Bapak Ibu ya. Ya, tapi di waktu luang, ya waktu sambil nunggu bel pulang, ya kadang biasanya kan sudah pulang duluan nih, siswanya ada jam kosong, sambil nunggu pulang sekolah itu bisa ngerjakan PMM. Gitu ya. Itu aja mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Halo, Bangga, Kang Lukman ada? Atau ada pertanyaan langsung saja mungkin Kang Rola kita pandu tanya jawab tadi terkait eh itu enggak ya tadi. Siap. Saya cek dulu di chat ya. Atau dari Kang Cep dia nih Kang Cep dari Parompong ya. Kalau ada pertanyaan mungkin Kang Cep. Oh, gitu. Ya, belum bisa. Ya, tes. Maaf tadi ada gangguan teknis di sini.
Oke, siap. Mati lampu jadi hostnya pindah ke Pak Rola tadi ya. Oh Baik iya, Bapak Ibu, mungkin Pak ada Kang Cep. pertanyaan kepada Pak Rola atau Pak Denny. Mungkin bisa disebutkan dari sekolah mana dan pertanyaan di ya. Jadi Kang Cep, Oke, Assalamualaikum. Kang Denny, udah suara saya ada kan? ada jelas Kang. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encep Nurdin dari SMA Negeri 1 Parompong. Terkait untuk yang belajar ID tadi, Kang, alhamdulillah untuk siswa sama guru kita sudah aktif semua. Karena di sini ada dua, ini Kang, ada dua operator. Yang pertama yang mengurus belajar ID, kemudian yang di PMM. Jadi ada dua. Nah, kan kalau yang belajar ID itu kan sudah terintegrasi ke PMM ya Kang ya, otomatis kalau yang bisa mengerjakan PMM itu berarti belajar ID-nya sudah aktif ya Kang. Ya. Nah, saya juga sudah selalu ngecek yang KPPD yang dulu Kang Denny kasih linknya. Setiap seminggu sekali saya suka cek, suka lihat. Nah, ada pertanyaan yang gini Kang, kan ada yang baru masuk nih Kang, P3K ke sekolah kami itu 11 orang. Itu yang dari SMK mau ke SMA berarti harus dirubah dulu emailnya ya Kang ya, Iya, karena iya. masih tertaut di apa di SMK asal gitu kan. Nah, supaya cepat bagaimana cara cara itunya Kang, cara mengurusnya supaya bisa langsung masuk ke jadi SMA belajar ID gitu Kang, yang tadinya SMK gitu. Atau itu. Kemudian yang selanjutnya kan di PMM mah nggak ada operator khusus Kang, operator khusus PMM. Itu bagaimana caranya supaya misalnya perwakilan dari Wakasek atau guru ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi operator, apakah nanti tampilan di berandanya sama dengan guru yang biasa atau berubah setelah jadi operator PMM gitu. Karena kepala sekolah biasanya nyuruh secara acak gitu Kang, siapa aja gitu yang punya waktu santai silahkan bantu teman-temannya. Nah, bisa nggak gitu ada satu orang gitu di sekolahnya yang ditunjuk khusus untuk sebagai operator PMM. Bagaimana cara mendaftarkannya menjadi operator PMM? Gitu aja Kang Denny. Atau nuhun Kang. Atau nuhun. Kami Kang Cep udah ke Kang Rola yang belajar ID. Ya, siap. Ya, enggak. Kang Cep, salam kenal Kang Cep ya. Baik, untuk yang tadi saya sampaikan untuk guru-guru yang baru pindah, baru relokasi atau misalnya yang mutasi, itu jelas sekali kalau cara bebas ya nggak ada Kang Cep ya. Jadi saya yang bersangkutan mengajukan itu mau bantuan belajar ID. Nah, langsung di situ ada menunya, ada menu untuk perubahan jenjang gitu dari SMA ke SMK atau sebaliknya. Itu dilampirkan karena yang bersangkutan juga Kemendikbudristek itu butuh lampiran SK-nya, SK yang bersangkutan di sekolah yang baru gitu kan. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, itu kan upload maksimal 5 lembar ya, 5 lembar berkas. Jadi kalau sudah terpenuhi, nanti cek di balasan email belajar ID-nya, nanti akan ada notif dari tiket bantuan. Ya mudah-mudahan tim tim PMM atau tim belajar ini cepat gitu ngerespon gitu. Tapi nanti misalnya gini, kalau misalnya sudah sampai 5 hari tidak ada oh, balasan balasan dari belajar ID, pengajuan ulang, lampirkan juga tiket bantuan yang sebelumnya. Jadi saya sudah mengajukan di tombol bantuan gitu, di pengajuan ulang. Itu beberapa teman lancar Kang, ya, beberapa teman lancar gitu. Jadi dipermudah, cuman kalau untuk cepat biaya pasnya nggak ada, karena kan harus by data juga. Nah, Kang Chen ada tambahan? Ya, selain itu, bentar, Kang Rola. Eh, di Dapodiknya Kang ya, pastikan itu sudah terdata dan di sekolah asalnya memang sudah dipindah, sudah dimutasikan Dapodik. Karena kan eh, untuk akun belajar ID ini kan digenerasi berdasarkan akun Dapodik. Ya, jadi kalau misalkan tapi Dapodiknya nggak misalkan dirubah langsung otomatis berubah enggak, karena memang ada proses penarikan data kayak Dapodik gitu ya, penarikan data oleh tim BLPT.
Pusdatin. Jadi diproses aja di secara ini ya di Dapodiknya juga tadi untuk mempercepat agar ada tiket masuk ke Kemdikbud itu melalui ini ya melalui pusat bantuan atau nanti bisa telepon juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya berapa 177 ya 117 177 117 kalau nggak salah itu ya nanti bisa di kalau misalkan mendesak gitu ya coba aja di telepon mungkin barangkali bisa langsung terhubung ke pihak helpdesk di Kemdikbud itu. Kalau kami kapten kopapten duta teknologi ini nggak punya akun apa nggak punya akses ya untuk membuatkan akun untuk mengajukan akun sekolah merubah akun dan sebagainya kita nggak punya akses itu kita hanya memberikan informasi saja ya memberikan informasi membantu Kemdikbud menyebarkan informasi terkait program mereka gitu terkait akses dan sebagainya itu semuanya ada di Pusdatin itu ya Kang ya sami-sami oke eh pertanyaan selanjutnya ada yang mau raise hand lagi sebelum yang raise hand mungkin di sini ada pertanyaan dari Pak Egy Nasrullah di kolom chat Kang Rola izin bertanya jika pada akun Belajar ID ini sudah berbulan-bulan masih dalam proses terus butuh berapa lama kira-kira untuk mendapatkan akunnya sudah berbulan-bulan masih proses terus mangga Kang Rola bisa dijawab nanti saya tambahkan Ya, artinya ketika proses pengajuan dan ternyata ngambang gitu ya berbulan-bulan gitu. Itu dipastikan kita harus follow up lagi Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Jadi ketika kita mengajukan itu kan jelas ya sudah ada proses data masuk gitu. Itu tahap pertama. Jika terjadi lama itu dipastikan bisa saja ada kesalahan teknis di sana atau memang ya kita harus cepat-cepat follow up gitu. Pasti kalau misalnya sudah sinkron Dapodik disampaikan juga itu data akan cepat. Itu yang paling penting kalau sinkron Dapodiknya gitu. Itu Kang Sen ya. ya eh, betul Kang Rola jadi pastikan semua proses tadi yang sudah disampaikan diikuti. Jadi ke menu bantuannya jangan berkali-kali ya, karena nanti akan menambah apa tuh menambah waktu karena baru lagi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu nanti mengajukan lagi. Yang penting tiketnya udah dapat ya tiketnya. Karena mungkin lama itu karena memang lagi diproses gitu ya, atau memang antrian tiketnya yang banyak di Kemdikbud. Nah, nanti kalau misalkan mendesak, tadi saya sarankan coba telepon ke pusat bantuan Kemdikbud yang tertera di webnya Kemdikbud yang 117 ya, atau 177 saya lupa lagi. Pokoknya itu ya, cari bisa di googling lah nanti ada pusat bantuan Kemdikbud. Coba di searching kalau saya lupa lagi. Itu terkait ini ya, Kang Egi ya. Egi, Siap. Egi Terima Nasrullah. kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, dari Kang Fajrian atau mangga dari moderator mungkin Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? dari Pak Fajrian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara saya kan? Masuk. Ada Pak, masuk. Apakah suara saya ada terdengar? Maaf. Ada Pak Fajrian, silakan. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Yang pertama ini terkait pengelolaan kinerja. Kan dari awal pertama Halo, Fajrian, keputus sepertinya. Terputus terkait pengelolaan kinerja.
Ya, mungkin nanti sambil menunggu ini dari SMA 1 Jampang Kulon nih, Pak. Ya, Selamat enggak. pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara saya, Kang? Kurang Jelas. keras, Pak. Kelas, Eh, Kang. Udah ada ya. Yang ingin saya tanyakan terkait aktivasi akun belajar ID. Di kita untuk guru udah alhamdulillah udah semua. Cuma untuk yang tendik tata usaha itu ada 2 orang yang tidak ada akun belajar ID-nya. Udah mengisi pusat bantuan tapi sampai saat ini tidak tidak ada gitu akun belajar ID-nya. Itu yang kebagian di perpustakaan sama di lab. Itu kenapa ya, Kang, kira-kira? Enggak, Kang Lola. Dijawab. Ya, terima kasih. Pak, juga Jabang Kulon pernah tuh pacar ngabdi. Pernah, Pak. Penatnya, alhamdulillah tahun Kebetulan. kamari ya monep ke Jabang Kulon. Mohon sebetulnya untuk penelusuran akun berarti bisa di awal lagi ya, cek data podiknya, misalnya yang Ya. bersangkutan 2 nama itu sudah sinkron, sudah up to date, cek lagi, dan memang itu harusnya ada Pak, Iya, harusnya ada. Sudah ke kebetulan toko bantuan, udah, ya, sudah dapat sudah. tiketnya. Iya, sinkron udah beberapa kali. Kebetulan saya yang pegang dapodeknya juga. Kebetulan sinkron udah beberapa kali, itu masih tetap belum bisa gitu. Tiketnya sudah dapat ya, sudah dapat tiket bantuannya. Ya, Sudah coba diulang, dikonfirmasi tiket bantuannya. udah 1 kali, kedua kalinya. Belum nyoba lagi. Udah 1 bulan sih belum dicek lagi. Tapi via tiket yang sama. Ya, via tiket yang sama. Ya, ya, ya. Ya itu sebetulnya untuk penelusuran sudah sesuai. Jadi diajukan ulang paket tiket yang sama, mengulang tiket yang sama. Jadi nanti tim dari Kemdikbud kan jelas. Oh, ini sudah pernah diajukan gitu. Nah, jadi diajukan Ya, ulang saja gitu. tapi kalau yang belum itu telepon ya, telepon ke 177. Iya, yang telepon belum. Yang telepon ke Buat telepon 117 belum. komunikasikan jelas sekali bahwa kami sudah sinkron dapodik, kami sudah mengajukan tiket yang pertama, kemudian dapat tiket yang kedua, sudah di follow up tiket yang pertama. Jadi itu sudah akhir nih, udah bisa langsung ngobrol sama pusat bantuannya, Paknya. Oh iya. Berarti langkah selanjutnya tinggal melakukan atau menghubungi tiket bantuan lewat telepon ya? Berarti Iya, kan? tiket bantuan telepon. Oke. Soalnya kan kalau diulang-ulang nanti database-nya jadi pabaliut lah Kangnya. Ya, iya, takutnya kan kita udah 2 kali nih. Takut kalau misalkan mengajukan lagi, takutnya nanti malah numpuk jadinya gitu. Ya. Makanya dikonfirmasi itu seperti itu. Kita belum mengajukan lagi karena udah 2 kali gitu. Jadi sekarang mungkin langkah selanjutnya tinggal ditelepon saja ke nomor helpdesk-nya gitu. Ya, betul. Oke, Ya, siap. Terima kasih, Kang. Ya. Sami-sami. Kang Chen, mangga. Udah jelas tadi. Ya, tadi mungkin nanti bisa didemokan Kang Rola yang ada beberapa pertanyaan yang sama ya, yang guru yang pindah mutasi ya. Kayak tadi yang saya tambahan dulu mungkin Kang Rola sedikit yang tadi yang Kang Cep tadi ada yang terlewat pertanyaan yang keduanya tentang operator PMM. Jadi nggak ada istilah operator PMM ya. Apa yang berkaitan dengan platform mereka mengajar. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan penilaian kinerja itu nanti tinggal dikomunikasikan saja oleh kepala sekolahnya eh, guru-guru yang mungkin dilibatkan dalam penilaian kinerja oleh kepala sekolah itu lebih bagus sih oleh kepala sekolah semuanya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak itu bisa dikomunikasikan oleh kepala sekolahnya terkait dengan penilaian kinerja dan akunnya juga tidak bisa ditunjuk nih akun yang guru ini bisa menilai kinerja guru yang ini nggak bisa. Jadi itu tetap harus di akun kepala sekolah gitu, Kang Cep ya. Tadi yang terkait dengan operator sekolah. Jadi tidak bisa atau tidak bisa diajukan atau memang tidak ada istilah operator untuk yang platform mereka mengajar. Enggak, Kang Rola untuk mendemokan terkait menu bantuan yang belajar ID ya, Kang ya. Oke, emang enggak. Ya, tolong Kang Chen. Tadi Bu siapa yang mutasi ya dari SMA ke SMK gitu atau kebalik? Jadi Bapak Ibu, sebetulnya untuk mutasi untuk guru yang baru bisa jalan-jalan di sini dan masuk di akses tombol bantuan atau di pojok kanan bawah ya ada button bantuan, klik. Ini email kita. Bapak Ibu kan email belajar di misalnya email yang aktif ya, contohnya.
Nah, kemudian ini jelas sekali nih, pastikan tentukan alamat email yang aktif jadi untuk menerima balasan nanti dari Belajar ID. Nah, perihalnya berarti perubahan ini narasinya bebas Bapak Ibu karena nanti akan dipandu lagi akun misalnya atau jenjang ya. Nah, ini kemudian jenis laporannya. Nah, ada pertanyaan atau informasi, ada permintaan, keluhan atau kendala atau aspirasi saran. Kita cek permintaan, kemudian kita cek kategori masalahnya. Di sini jelas nih, mutasi PTK tanpa perubahan peran dan jenjang. Berarti mutasi antar sekolah, sama-sama guru SMA, sama-sama guru SMK. Kemudian perpindahan jenjang PTK. Nah, ini perpindahan jenjang kan jelas SMA SMK atau sebaliknya atau yang lain ya. Ini kendala pemuatan akun PTK baru nih. Tadi yang dari Jabang Kulon, Kang siapa tadi? Nah, kendala pemuatan akun baru. Nah, ada perubahan peran, di sini jelas. Jadi kita cek di sini nih, jenjang PTK. Penggunanya, pendidik ya. Nah, di sini tuliskan namanya, yang pribadi aktifnya, Belajar ID, jenjang lamanya tulis, dari SMA, PSN-nya tulis, sekolah lamanya juga tulis. Jelas sekali Bapak Ibu di sini jelas sekali. SMK. Nah, terakhir nanti ada unggah pendukungnya, unggah SK yang terbarunya. Atau misalnya sudah ada SKBM-nya, SKBM, kemudian SK mutasinya. Pokoknya di Bapak Ibu diberikan 5 lampiran file dalam PDF ya. Ini silahkan kirim, nanti akan masuk ke email kita tiket bantuan. Itu pegangan kita Bapak Ibu. Tiket bantuan itu dipegang nomornya. Nanti untuk telepon ke ULT, telepon atau misalnya untuk konfirmasi ulang, tiket itu yang akan kita bawa. Jadi bukan mengajukan ulang, bawa tiket itu karena tiket itu akan dilacaknya mudah kalau sudah tiket itu. Kang Chen ya. Ya, jadi Bapak Ibu setelah hari ini silakan jalan-jalan di tombol bantuan. Nah, di sini muncul kategorinya. Silakan dieksplorasi banyak banget nih. Mutasi, kendala pemuatan akun,